kesempatan belajar mengajar seperti yang biasanya. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, harus kita selalu bersyukur kepada Allah karena nikmat yang paling besar itu adalah kesehatan. Untuk apa kita banyak harta tapi sakit-sakitan? Kita masuk rumah sakit, dan kita masuk puskesmas, sakit gigi dan sebagainya. Nah, kalau sakit hati beda ya. Beda Pak, sakit hatinya. Jadi harus kita syukuri dengan dengan ya sebenar-benarnya bersyukur lah. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna adzabun syadid. Syukur itu akan membawa nikmatnya Allah. Kalau kufur akan membawa azabnya Allah. Oleh karena itu kita pandai-pandai bersyukur. Walaupun tidak punya uang tapi sehat itu harus disyukuri. Kalian datang ke sini ini sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu seperti biasa. Silakan dipimpin oleh siapa? Ketua kelas. Ferdi. Silakan Ferdi dipimpin doa dulu deh. Siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Bisa. Terima kasih kepada Mas Ferdi ya, bukan Ferdi Sambo. Saya coba ini absen dulu. Dari yang pertama Abdul Rohim hadir ya. Kemudian Andini hadir. Arini hadir. Desi hadir. Kemudian Fatimah Zahra dan Jarra hadir. Kemudian kita biar kita lebih semangat lagi mendapat syafaat dari Rasulullah, kita bersalawat dulu ya, bersalawat bersama ya. Salawat Jibril, paham? Hafal ya? Bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Daya dulu. SMK bisa. SMK N1 Sumberasi pasti bisa. Tepuk tangan. Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini saya akan memberikan materi yang baru lagi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang tajwid. Masih ingat ya apa yang kita pelajari kemarin? Tentang ikhfa sama alif lam qamariyah. Jadi kalian harus tetap menjaga bacaan Al-Qur'annya agar nanti kalian bisa istiqomah dalam membaca Al-Qur'an. Kalau bisa satu hari itu 1 juz ya. Alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu pelajaran yang kemarin harus kalian tetap dipelajari. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan tujuannya dulu agar kita tahu arah kemana kita akan melangkah. Itu kita harus tahu tujuannya. Silakan kalian lihat di layar di situ tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu meyakini adanya kitab-kitab suci Allah dengan istiqomah. Artinya bagaimana? Kita harus yakin dan percaya bahwa kitab-kitab itu memang diturunkan oleh Allah. Dan kita harus istiqomah untuk meyakininya sampai nanti ajal menjemput kita. Kemudian yang kedua, itu mentaati adanya kitab-kitab Allah dengan baik.
Sebagai orang yang beriman, kita harus taat kepada pedoman-pedoman syariat-syariat yang ada di kitab. Apa yang kitab yang diyakini kita adalah Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita harus yakin kepada Al-Quran, harus taat. Kalau disuruh sholat, harus sholat. Kalau dilarang maksiat, jangan melakukan maksiat. Ya, ada yang punya pacar sini? Tanya, loh maksiat. Ya, jadi harus tahu aturan mainnya, ya. Baik, itu untuk ranah spiritual, sikap spiritual sama sosialnya. Baik, kemudian bagaimana dengan tujuan kognitifnya? Ya, ini di sini ya. Ada menelaah penjelasan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, menyimpulkan kandungan dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Jadi di situ pengetahuannya ada dua. Yang pertama itu kita nanti menelaah penjelasan makna iman. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan iman kepada kitab itu, kita telaah nanti, kita pelajari. Kemudian apa dalil kandungan yang ada dalam dalil-dalil kita percaya kepada kitab tersebut. Kemudian yang keempat, atau ranah psikomotornya, keterampilannya di sini, mengintegrasikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Mengintegrasikan itu artinya kita memadukan, misalnya ya, nilai-nilai yang ada dalam Quran setiap harinya. Kalian sebelum berangkat sekolah izin apa tidak ke orang tua? Izin. Jadi itu sudah mengintegrasikan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua, berkata dengan sopan, dan jangan pernah membantahnya. Kalau kalian sudah bisa mengintegrasikan perilaku mulia kepada orang tua, itu berarti kalian sudah bisa mempraktekkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan. Mengimplementasikan itu artinya apa? Setelah kalian mengintegrasikan, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kepada teman, kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara-saudara, diimplementasikan. Sehingga di situ muncullah karakter di mana kita melaksanakan apa yang dimaksudkan dengan syariat Islam dengan benar. Nah, di situ ya. Itu adalah tujuannya. Kemudian nanti saya akan dalam proses belajar, saya akan membentuk beberapa kelompok. Jadi satu deret ini sudah jadi kelompok. Jadi nanti ada belajar bersama, kemudian menyimpulkan bersama-sama. Ya. Nanti ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok sesuai dengan deret sudah. Ya, paham ya? Baik. Sekarang saya akan menyampaikan materinya dulu. Ya. Materi yang akan dipelajari hari ini, silakan disimak. Akan saya tampilkan. Saya jelaskan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan materinya. Nah, di sini beriman kepada kitab Allah itu berarti kita yakin dan percaya bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab itu ada dua jenisnya ya. Ada kitab samawi, ada kitab ardi. Kitab ardi itu adalah kitab yang dikarang oleh manusia.
Contohnya seperti apa, Pak? Kitabnya orang Hindu, kitabnya orang Buddha. Apa nama kitabnya? Ada yang hafal? Weda sama Tripitaka. Jadi itu kitabnya orang Hindu dan diyakini kitab itu bukan dari Tuhan tapi buatan manusia. Hasil pemikiran manusia kemudian dibukukan, jadilah kitabnya orang-orang di luar Islam. Kemudian selain kitab ardi, ada kitab samawi. Kitab samawi itu adalah kitab yang diturunkan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita yakini selama ini. Jadi, dalam menurunkan wahyunya, Allah itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Seperti yang kita pahami bahwa wahyu yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi itu berbentuk suhuf, artinya lembaran-lembaran. Artinya malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada Rasul atau Nabi, kemudian ada orang yang menulisnya. Itu namanya suhuf. Sekarang kita pelajari apa bedanya kitab dan suhuf di situ. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Kitab ya, seperti Al-Quran. Isinya lebih lengkap daripada suhuf. Jadi ada beberapa juz, ada beberapa ayat. Kemudian masa berlakunya panjang. Seperti kitab Taurat itu berlakunya sekitar 500 tahun. Kemudian Zabur juga begitu, Injil juga begitu. Al-Quran sampai sekarang sudah berapa tahun? Ada yang ingat tahun Hijriah? Sekarang tahun berapa? 1444. Jadi usia Al-Quran dari ketika diturunkan menjadi kitab pada masa Rasulullah sampai sekarang sudah berusia 1444 tahun. Jadi melebihi daripada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kewajiban menyampaikannya wajib. Jadi Rasul ketika menerima kitab itu adalah wajib menyampaikan. Kalian masih ingat perbedaan Rasul dan Nabi? Kalau Rasul itu dia menerima wahyu, wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak wajib, hanya untuk dirinya. Kemudian suhuf itu apa, Pak? Wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Misalnya ini suhuf, ayat pertama ada di satu tempat, kemudian lembaran berikutnya ada di sana, nggak terkumpul. Jadi lembaran-lembaran. Kemudian isi suhuf sangat simpel, tidak detail. Kemudian masa berlakunya pendek dan kewajiban-kewajibannya tidak menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Contoh kitab dan suhuf itu contoh saja lembaran-lembarannya. Tentunya yang di sebelah selatan itu diyakini adalah Taurat. Ya. Tapi di sini ini hanya contoh saja. Kalau suhuf itu pasti berbentuk lembaran. Kalau zaman dulu itu zamannya Nabi, suhuf itu bisa diartikan berbentuk tulang. Tulangnya hewan ditulis, misalnya Bismillah ditulis di tulang. Kemudian surat Al-Ikhlas ditulis di tulang, ditaruh. Itu juga namanya suhuf. Suhuf itu bukan berarti harus kertas berbentuk barang. Juga ada berupa kurma. Daun kurma itu dikeringkan kemudian ditulisi. Jadi suhuf juga ditaruh. Jadi suhuf-suhuf yang ada itu kemudian dikumpulkan menjadi satu, jadilah kitab. Nah, itu seperti itu ceritanya. Kemudian sekarang kita masuk ke apa sih kitab Taurat itu? Merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabin, Ketubin. Itu istilah bahasa Ibrani yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut dengan Biblia.
atau Alkitab. Orang Kristen mengenal dengan Bible, yang belakangan oleh orang Kristen disebut Old Testament, perjanjian lama. Jadi dalam keimanan orang di luar Islam, Nasrani itu meyakini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama disebut dengan Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di situ ada 10 firman yang diterima, hanya 10 ajaran saja. Misalnya kita umat Israel, ya, dari kitab Taurat ini khusus untuk Bani Israel saja. Kita meyakini satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh kemudian merampok. Itu ajaran dari kitab Taurat. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Biasanya dikenal dengan kitab Mazmur. Jadi kalau kalian mendengar istilah Mazmur, itu berarti kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di situ isinya pujian-pujian, nyanyian-nyanyian. Kalau di Kristen sekarang itu ada paduan suaranya. Kalau lagi kebaktian nyanyi-nyanyi, itu memang warisan dari Zabur. Karena Nabi Daud itu suaranya sangat indah sekali. Ketika Nabi Daud memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu suaranya sangat indah. Makanya di sini isinya itu tentang pujian-pujian. Kemudian kitab yang ketiga yang diturunkan oleh Allah adalah namanya Injil. Tapi sekarang umat Nasrani, umat Kristen tidak mau pakai istilah Injil. Mereka pakai Alkitab atau Bible. Karena Injil ini di Al-Quran, istilah Injil itu di Al-Quran. Mereka tidak mau. Mereka menggunakan Bible. Tapi sebetulnya esensinya sama. Ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya sama sebetulnya. Dari Taurat, Zabur sama Injil itu tidak jauh berbeda. Mengagungkan nama Tuhan, kemudian tidak boleh berbuat bohong, tidak boleh mencuri dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, penutup daripada wahyu ataupun kitab-kitab yang sebelumnya adalah Al-Quran. Di Al-Quran sudah disempurnakan kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Jadi Al-Quran adalah Al-Quran yang sudah disempurnakan. Maksudnya apa disempurnakan? Yaitu isi Al-Quran lebih lengkap daripada kitab-kitab yang lain. Di situ diceritakan turunnya itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi dibulatkan menjadi 23 hari. Kemudian juznya ada 30. Itu secara umum ya. Ada juga kalau kalian mungkin pernah mendengar atau mencari di Google bahwa Al-Quran itu ada 2 versi. Ada yang 30 juz, ada yang 31 atau 32 juz. Tapi yang umum yang diyakini oleh umat Islam seluruh dunia bahwa Al-Quran itu hanya 30 juz. Kemudian suratnya 114 surat. Kemudian ayatnya 6.200 sekian, dibulatkan menjadi 6.666. Kemudian kalimatnya seperti itu, hurufnya sekian. Wahyu pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq. Ada yang hafal? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada 5. Itu yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah. Apa isinya? Disuruh membaca. Kayak kalian di sini belajar. Iqra. Iqra itu artinya belajar. Belajar itu tidak harus menunggu kalian misalnya punya uang, tidak. Jadi dimanapun. Kemudian
Al-Alaq diturunkan pada tanggal 17 Ramadan pas puasa pertengahan. Makanya di situ kemudian ada istilah nuzulul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ada istilahnya nuzulul Quran. Nama lain dari Al-Quran: Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikir, Al-Kitab. Itu namanya. Kemudian yang sebelah sini, yang sebelah kanan itu isi Al-Quran. Isinya apa? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, kisah, nah, semangat, itu isinya. Sekian, terima kasih. Dari penjelasan saya, silakan kalian kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi beriman kepada kitab yang sudah saya sampaikan tadi. Siapa yang mau bertanya? Apa sudah paham? Atau ada yang masih belum dipahami? Sudah paham ya? Baik. Silakan kalian dengan kelompoknya mulai berdiskusi sekarang ya. Mulai berdiskusi, nanti diambil kesimpulannya. Beriman kepada kitab Allah itu maksudnya apa? Kemudian ada berapa kitab yang diturunkan Allah, siapa saja nabi-nabi yang menerima kitab itu, kemudian ajaran-ajaran apa yang diturunkan, yang disampaikan. Ini buat kesimpulan per kelompok. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab? Ya, silakan disimpulkan. Apa yang dimaksud dengan iman? Ya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan. Yang belakang satu-satu, Mbak. Ya. Belum. Sekarang diskusi dulu. Menelaah tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Menelaah, ya, seperti tadi. Ini ya, menelaah penjelasan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Penjelasan yang 3.3 ya. Iman kepada Beda kitab. Ya. iman benar. Didiskusikan apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab. Kalian cari. Ada di sini. Iman kepada kitab adalah didiskusikan. Boleh. Silakan browsing, boleh. Kelompok 7 sudah? Sudah, 7 sudah. 5 sudah, Pak. 5 sudah. Pak? 1 sudah. Sudah, Pak. 2 sudah. 3 sudah. 2 sudah. 4 sudah. Jadi sudah semua ya. Sekarang kita lanjutkan. Nanti itu hasil diskusinya kalian nanti sampaikan di kesimpulan ya.
Kemudian sekarang agar kalian lebih paham lagi, baik, kita akan melakukan sebuah permainan. Di sini saya jelaskan dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini saya tujuan untuk membuat permainan itu agar daya pikir kalian itu lebih kreatif lagi. Jadi di sini lebih memaksimalkan ada inovasi ketika pembelajaran itu ada segmen permainannya. Di sini tugas setiap kelompok itu membuat satu pertanyaan yang nanti bentuknya berbentuk puzzle. Puzzle itu teka-teki silang. Jadi di sini mengolah keterampilan kalian membuat pertanyaan yang disusun secara sedemikian rupa menjadi bentuk skema seperti yang saya contohkan seperti di layar itu. Satu pertanyaan poinnya 20. Jadi maksimal kalian buat 5. Kalau lebih dari 5 nanti lebih 100. Yang maksimal 5 pertanyaan. Ada pertanyaan mendatar, ya, di situ ada pertanyaan menurun yang sekiranya itu antara pertanyaan mendatar dan menurun itu nyambung. Kalau ada kelompok yang sudah bisa menjawab, kemudian dikasihkan kepada kelompok yang membuat, dan itu sudah benar, akan nilainya 100. Apa ya? Oke. Sekarang kita coba masing-masing kelompok untuk berkreasi. Pertanyaannya itu silakan boleh lihat di buku, boleh di browsing di internet boleh. Jadi masing-masing pertanyaan nilainya 20 poin. Kalau kalian ada dapat 5 berarti 100. Ya, silakan. Satu kelompok, satu hasil. Ya. Boleh dioret-oret dulu, tidak apa-apa. Buat oret-oretan dulu. Silakan. Dikumpulkan dulu. Ya. Ya. Kelompoknya ditulis. Kelompoknya saja sudah. Kelompok 4 sudah. Boleh dikumpulkan? Nggak usah, wes. Ya. Sekarang kita coba untuk menjawab ya masing-masing dari kelompok. Saya membuat undian, silakan ambil satu, nanti mau menjawab kelompok yang mana. Satu, Pak. Ditukar. Ambil satu. Kelompok 1 menjawab kelompok berapa? Kelompok 6 itu kelompoknya siapa? Kelompok 6. Namanya Udah ada kelompoknya ini ya? Nih. Kelompok 2 jawab kelompok berapa? 5. Ram terima aja. 5. Bayang kasih menaruh kecil. Tidak benar, Pak. Salah. Dan sekarang ya dikumpulkan. Pak ini apa namanya itu dah salah yang bikin. Oh, salah ya. Ya sudah. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 harus seleksi lagi ya untuk membuatnya. Ini sudah benar. Berarti ada satu yang ditemukan, kelompok 3 kurang teliti ya dalam membuat kotaknya, sehingga yang jawab juga bingung. Baik, sekarang kita mencoba untuk menyimpulkan bersama-sama ya. Mungkin dari kelompok 1 dulu. Apa yang kalian
menjadi kesimpulan dari kelompok 1. Silakan dibacakan, boleh berdiri. Menelaah penjelasan makna iman artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Terus Kesimpulan kedua, sebutkan nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sallim alaih. Jadi kesimpulannya, mari kita tarik kesimpulan bersama-sama bahwa beriman kepada kitab itu adalah kita percaya dan yakin bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu benar adanya. Ya, ada berapa? Ada 4. 1 Taurat, kemudian Injil, Zabur, Al-Quran. Kemudian nama-nama penerima kitab siapa saja? Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi anak-anakku sekalian, dengan kita mempelajari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita akan menambahkan keimanan kita kepada kitab, khususnya kitab Al-Quran bagi umat Islam. Kita yakin dan percaya kepada kitab selain Al-Quran, tapi bukan berarti kita menjalankan ajarannya. Sekarang masih ada kitab selain Al-Quran. Taurat ada, Zabur ada, kemudian Injil ada. Cuman tidak wajib untuk menjalankan, hanya percaya saja. Yang wajib kita jalankan isinya kitab apa? Al-Quran. Baik, anak-anakku sekalian, nanti kalian saya beri tugas di rumah untuk mencari referensi kembali tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kalian nanti mencari referensinya, nanti dibuat portofolio ya di rumah. Kemudian mari kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan sehingga minggu depan bisa ketemu lagi. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.